Di sebuah gunung yang megah di Black Angle Star di Hexagonal Starland, cahaya energi melesat keluar seperti aliran terang yang terbang menuju para prajurit yang mengolah 8 Upanishad kekuatan besar. Blood Devil, Benny, Katuo, dan yang lainnya dengan tanda darah sedang duduk bersila dan menerima energi melalui tanda darah di dahi mereka. Reaksi mereka tidak sama. Karena Blood Devil adalah iblis abadi, cahaya energi melesat ke arahnya dan berubah menjadi vitalitas kuat yang sesuai dengan kekuatan hidup Upanishad-nya. Darah iblis abadinya melonjak dan menciptakan selaput darah yang menutupinya. Energi kehidupan Blood Devil berfluktuasi dengan sangat mengerikan di dalam selaput darah. Dia memang seperti gunung berapi yang meletus. Dibandingkan dengannya, yang lain tampak cukup tenang. Benny adalah seorang prajurit kegelapan. Energi cahaya datang kepadanya dan berubah menjadi gumpalan abu-abu yang merembes ke altar jiwanya. Dia merasa seperti sedang menggunakan sumber air panas untuk memelihara altar jiwanya dan memurnikan kekuatan penghancuran Upanishad-nya. Saat Katuo mengolah kekuatan Chaos Upanishad, saat energi itu meresap ke dalam tubuhnya, medan magnet besar muncul dan menarik pepohonan serta bebatuan di sekitarnya. Bahkan para tamu pun ikut bergabung dengan medan magnetnya. Semua menyerbu ke arahnya dengan aneh, tetapi dia berhasil mengendalikan mereka dengan cekatan. Sekarang, semua puing bergerak di sekitarnya. Banyak prajurit lain dengan kekuatan Bloodthirsty Upanishad memiliki reaksi berbeda terhadap energi ini. Mereka yang memiliki kekuatan Dark Upanishad telah menghilang sepenuhnya dalam kegelapan yang mereka ciptakan sehingga tidak ada cahaya yang bisa masuk. Para prajurit dengan Korski memiliki kabut abu-abu yang melayang di sekitar tubuh mereka tanpa menghilang. Mereka juga memiliki aura dingin dan yin. Prajurit lain dengan kekuatan Upanishad lainnya juga telah menunjukkan ciri-ciri mereka yang luar biasa. Namun, jelas, energi mereka semua meningkat pesat. Banyak dari mereka adalah bawahan Xuan He, Frederick, dan Ming Hao. Kali ini, mereka menerima perintah untuk datang dan mendukung pertempuran di Fury Rain Star Area. Mereka hanya menganggap Xuan He, Frederick, dan Ming Hao sebagai kepala Bloodthirsty Force mereka yang sebenarnya. Mereka tidak begitu menghormati Xian karena mereka tahu dia hanyalah boneka yang diciptakan Xuan He, Ming Hao, dan Frederick. Mereka bahkan meremehkannya. Namun, saat ini, masing-masing dari mereka merasa sangat beruntung. Mereka merasa beruntung karena ditugaskan untuk membantu Fury Rain Star Area dan bukan yang lain. Mereka merasa beruntung karena mereka telah menemani Xian. Energi yang diberikan Xian kepada mereka sama jumlahnya jika mereka menghabiskan puluhan atau bahkan 100 tahun untuk mengumpulkannya. Energi murni menembus tanda darah mereka dan membuat mereka sangat bersemangat. Namun yang paling membuat mereka tercengang adalah energi yang mengalir ke dalam diri mereka melalui tanda darah dapat menyatu dengan sempurna dengan kekuatan Upanishad yang mereka kembangkan. Rasanya seperti energi semacam ini telah disesuaikan untuk masing-masing dari mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa bahkan ranah Xian tidak cukup mendalam dan pencapaiannya tidak sehebat Xuan He, Frederick, atau Ming Hao. Xian memiliki warisan dari Master Bloodthirsty Force sebelumnya, Bloodthirsty. Kekuatan Devouring Upanishad adalah akar dari Bloodthirsty Force. Suatu hari, ketika Xian telah mencapai alam abadi, dia mampu menggantikan tim Ming Hao dan akhirnya mendapatkan pengakuan dari setiap anggota Bloodthirsty Force. Karena kekuatannya Upanishad, dia bisa memimpin semua orang. Kekuatan Devouring Upanishad dapat menciptakan bawahan yang kuat dengan meningkatkan ranah dan kekuatan mereka. Di dalam hati mereka, mereka secara bertahap menyetujui Xian. Persetujuan semacam ini tumbuh seiring dengan ranahnya yang berkembang. Setelah waktu yang lama dan tidak diketahui, Xian terbangun lebih dulu. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Xiao dan Xia Xinyan berdiri di depannya, mata mereka yang indah mengamatinya. Hatinya terasa hangat. Dia tersenyum dan bangkit, mana yang lain. Saat ini, Lin Xin, Yunan, Yusan, dan Feng Han tidak ada di sana. Beberapa prajurit berjaga di sekitar area itu untuk mencegah orang-orang tak berwenang mengganggu area ini. Selain dia dan para prajurit yang mengolah 8 kekuatan Upanishad, hanya ada Xia Xinyan dan Xiao di sini. Sepertinya mereka tetap tinggal untuk menjaganya dan menunggunya bangun. Kali ini, kau butuh waktu lama untuk mengirimkan energi kepada bawahanmu. Yang lain punya banyak hal yang harus dilakukan.
Mereka tidak bisa tinggal di sini untuk menunggumu sepanjang waktu. Mereka kembali untuk mengurus urusan bisnis yang lain. Xiao seperti bunga yang indah dan lembab. Dia tersenyum alami, matanya berbinar. Dia sengaja merapikan rambutnya. Rambutnya yang lembut terurai tetapi tidak terlihat berantakan di pelipisnya. Dia mengenakan gaun ungu ketat yang melekat di kulitnya dan memperlihatkan bahunya yang putih dan belahan dada yang dalam di antara payudaranya yang putih berkilau. Setiap bagian tubuhnya begitu menggoda dan membuat orang-orang tertarik padanya. Dia adalah bunga terindah di Raging Flame Star Area. Meskipun dia telah pindah ke Agate Star Area, kecantikannya tidak berkurang. Karena wilayah kekuasaannya telah meningkat, pesonanya menjadi lebih memesona seperti anggur tua yang harum. Berada di sisinya, Xia Xinyan seperti anggrek yang tenang dan elegan. Wajahnya yang indah dan oval selalu memiliki tampilan alami yang samar dan dingin seperti air. Kedua wanita cantik itu cantik dengan cara yang berbeda tetapi mereka berdua mempesona. Pada saat ini, mereka berdiri bahu-membahu, berseri-seri. Xian menatap mereka dan menggigil. Jiwanya tiba-tiba memiliki keinginan untuk tetap damai dan tenang. Tiba-tiba dia merasa malu dan bersalah kepada orang-orang terkasih yang berdiri di depannya sekarang. Seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk bertarung dan mencapai puncak jalur bela dirinya. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk menenangkan diri dan menikmati hidupnya. Dia tidak berani mengungkapkan perasaan dan cintanya kepada orang lain. Kedua wanita yang berdiri di depannya sekarang adalah yang paling dekat dengannya, tetapi waktu yang mereka miliki bersama sangat sedikit. Apakah kamu akan pergi sekarang? Xia Xinyan menatapnya dengan tenang. Meskipun suaranya jelas, matanya muram. Dia tahu bahwa situasi alam semesta masih sangat sensitif. Perang terjadi di mana-mana seperti di area bintang hujan api. Sebagai master baru dari kekuatan Haus Darah, Xian tidak punya waktu untuk beristirahat. Dia tahu bahwa Xian harus pergi ke area bintang lain untuk berperang berdarah segera setelah dia bangun. Secara logis, dia mengerti. Namun, dia masih tidak puas. Itu adalah sifat wanita, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dia ubah. Kamu ingin pergi lagi? Senyum Xiao masih cerah, tetapi juga terdengar enggan. Gelombang cahaya di matanya yang indah beriak lembut dan menunjukkan kekhawatirannya yang berat. Melihat kedua wanita terkenal itu dari manapun mereka datang, aliran air hangat mengalir melalui hati Xian. Dia merenung selama beberapa detik dan kemudian berseri-seri pada mereka. Tidak, aku tidak terburu-buru. Tidak apa-apa untuk beristirahat sebentar. Bahkan jika aku ingin pergi, aku harus menunggu sampai Blood Devil, Benny, dan Katuo bangun. Kilatan suram di mata mereka langsung hilang. Kedua wanita itu tersipu dan menggigit bibir bahwa mereka yang lezat. Mereka mengangguk padanya. Tuan, hegemon kami menyarankan bahwa jika Anda bangun, Anda harus memberi kami wajah dengan mengunjungi serikat. Dia ingin membawa semua prajurit dari Fury Rain Star Area untuk berterima kasih atas dukungan Anda. Seorang prajurit dari Fury Rain Star Area memasang wajah hormat, membungkuk dengan rendah hati dan memohon padanya. Xia Xinyan dan Xiao menunjukkan wajah yang panjang, berat hati, dan kecewa. Xian sedikit mengernyit, menatapnya dan berbicara dengan samar. Tidak perlu terburu-buru. Dengan sedikit godaan di matanya, dia tiba-tiba berkata, aku akan mengajak kalian berdua jalan-jalan. Ya, itu juga bisa menguntungkan alam kalian. Begitu dia selesai, dua celah angkasa muncul di bawah Xia Xinyan dan Xiao. Pita-pita angkasa luar melesat keluar dengan cemerlang. Mereka kemudian menakuti para wanita itu. Mereka memucat tetapi sebelum mereka bisa berteriak, pita-pita angkasa yang lengket dan seperti tentakel itu telah menarik mereka ke dalam celah angkasa. Ketika kedua celah itu tertutup, teriakan ketakutan mereka terdengar. Mereka baru saja dikirim ke cekungan angkasa yang kacau. Penjaga God Defending Union memiliki langit kedua dari alam dewa ethereal, dia tampak bingung saat melihat kedua wanita itu menghilang ke celah angkasa. Saya benar-benar minta maaf. Saya setuju untuk mengajak mereka jalan-jalan. Tolong jelaskan kepada hegemon Anda untuk saya. Oh benar, beritahu Feng Han dan Lin Xin juga. Mereka tidak terikat pada saya. Mereka dapat membuat keputusan apapun yang terkait dengan pasukan mereka. Saya tidak akan mencampuri urusan mereka sendiri, kata Xian. Feng Han, Lin Xin, Bat, Gute, Yan Qi,
dan Bing Jie adalah pemimpin pasukan dari Agathe Star Area. Kali ini, mereka harus menghabiskan banyak upaya untuk membawa pasukan mereka ke sini guna memperkuat Fury Rain Star Area dalam melawan klan dewa. Di masa lalu, Agathe Star Area dan Fury Rain Star Area tidak memiliki hubungan atau perdagangan satu sama lain. Bagi kedua area bintang ini, hubungan yang jelas akan memperkuat keduanya. Fury Rain Star Area memiliki banyak bahan budidaya yang tidak dapat diproduksi oleh Agathe Star Area dan pada saat yang sama, Agathe Star Area memiliki banyak barang langka yang tidak dimiliki Fury Rain Star Area. Setelah kerjasama baru-baru ini, pasukan dari kedua area bintang mulai membahas kemitraan di antara mereka. Lin Xin, Yan Qi, dan Bing Jie sedang merundingkan bisnis dengan pasukan Fury Rain Star Area. Mereka ingin berdagang dengan Fury Rain Star Area tetapi mereka tidak begitu yakin tentang sikap Xian terhadap kerjasama timbal balik ini. Xian mewakili Bloodthirsty Force, kekuatan paling kuat dan misterius di alam semesta ini. Jika dia ingin mengganggu bisnis di Fury Rain Star Area, Feng Han, Lin Xin dan yang lainnya tidak akan mau bekerja sama dengannya. Itu bukan sesuatu yang ingin mereka lihat. Xian harus menjelaskan dirinya sendiri dan menghapus kekhawatiran yang tidak perlu yang dimiliki Feng Han dan Lin Xin. Kerja sama mereka dengan Fury Rain Star Area akan saling menguntungkan bagi mereka. Saya mengerti. Saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepada mereka, penjaga itu membungkuk kepada Xian. Dia sangat mengagumi dan memuji Xian. Meskipun Xian adalah master baru Bloodthirsty Force, dia selalu lembut dan sopan kepada orang lain. Dia sama sekali tidak terdengar sombong. Penjaga itu mendesah saat melihat Xian memiliki hubungan romantis dengan Xia Xinyan dan Xiao, dua wanita cantik terkenal yang telah memikat banyak prajurit di dua area bintang termasuk dirinya. Dalam pikirannya, hanya karakter seperti Xian yang bisa menjadi pasangan yang setara dengan Xiao dan Xia Xinyan. Penjaga itu tidak cemburu. Dia hanya mengagumi dan mendoakan yang terbaik bagi mereka karena Xian datang ke sini untuk merebut kembali area bintang mereka dari mulut berdarah klan dewa. Pria itu pergi. Rasa hormat yang dia miliki untuk Xian di wajahnya tidak hilang. Jauh di dalam benaknya, dia menganggap Xian sebagai penguasa masa depan kosmos ini. Percakapan dengan Xian hari ini akan menjadi asetnya yang tak terlupakan nanti. Xian terkekeh. Pikirannya berkedip dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di tempatnya. Dia langsung memasuki cekungan ruang angkasa yang kacau. Begitu banyak berkas cahaya cemerlang saling bersilangan, meluas di tanah yang aneh namun megah ini. Tak jauh dari sana, ledakan dahsyat muncul saat banyak meteorit tak dikenal meledak, mengirimkan gelombang kejut kemana-mana. Mereka membuat kehampaan seperti balon yang mengembang dan berputar untuk sementara waktu. Tidak ada energi bumi dan surga yang dapat diserap di area ini. Kesunyian dan kesunyian adalah tuan rumah abadi tempat ini. Ledakan, hembusan angin yang mematikan, pedang angin tajam, arus yang kacau, dan lautan yang aneh telah menciptakan tempat ini, cekungan ruang angkasa yang kacau. Area ini tak terbatas. Tak seorang pun pernah menemukan batasnya, dan tak seorang pun dapat menyelidiki misteri magis di cekungan ruang angkasa yang kacau. Biasanya, hanya para pejuang yang mengolah kekuatan ruang Upanishad yang dapat bertahan hidup di area seperti itu. Tentu saja, keberadaan tingkat tinggi di alam yang mendalam seperti para ahli alam abadi masih dapat bertahan hidup di sini jika mereka dapat menemukan cara untuk masuk dan keluar. Namun, mereka harus menghadapi bahaya setiap menit. Pada saat ini, Xia Xinyan dan Xiao tinggal di dalam sangkar cahaya energi yang melayang di atas tanah yang indah dan aneh. Melihat sekeliling, mata mereka yang indah berbinar. Tepat di depan mereka, gelombang ledakan telah menciptakan lingkaran cahaya yang menyilaukan, yang begitu indah seperti pertunjukan kembang api yang paling menakjubkan. Mereka merasa sangat tersentuh. Pemandangan yang luar biasa di sini bukanlah sesuatu yang dapat mereka temukan di area bintang manapun. Meskipun sangat berbahaya, tempat itu dipenuhi dengan keajaiban dan misteri yang entah bagaimana dapat menghibur orang. Namun, mereka harus menghabiskan kekuatan dewa mereka dengan cepat. Meskipun mereka tidak bergerak, mereka perlu menggunakan kekuatan dewa untuk menciptakan sangkar cahaya untuk melindungi diri mereka sendiri. Pita luar angkasa di sini dapat menyerang mereka dan menghancurkan tubuh mereka kapan saja. Sangat indah.
Apa yang kita lihat di sini seharusnya hanya ada dalam mimpi. Aku tidak pernah bisa membayangkan betapa menakjubkannya itu. Ziao tampak begitu terpesona. Melihat ledakan cemerlang di sekitarnya, matanya yang indah berbinar. Berbeda darinya, Xia Xinyan tampak takut seolah-olah dia mengingat kenangan buruk. Tubuhnya yang lembut menggigil karena dia merasa sangat kedinginan. Hei, apakah kamu baik-baik saja? Sepertinya kamu sangat takut dengan tempat ini. Ziao terkejut. Bertahun-tahun yang lalu, aku harus bergerak melalui arus ruang angkasa yang bergejolak. Itu juga merupakan celah ruang angkasa, yang terbentuk dari lorong ruang angkasa yang rusak. Meskipun tidak separah daerah ini, kesan yang kudapatkan di sana, tidak akan pernah kulupakan. Xia Xinyan mendesah, wajahnya ketakutan seolah-olah dia sedang memutar ulang bagian memori itu. Tahun itu, dia dan banyak prajurit Tanah Suci harus menggunakan lorong ruang angkasa di domain rahasia es dan api sebagai pilihan terakhir mereka. Lorong ruang angkasa itu telah hancur, sehingga mengarah ke cekungan ruang angkasa yang kacau. Setelah mereka berjuang melewati lorong itu, mereka tiba di penjara hantu bayangan di area bintang Agate. Namun, tidak banyak orang yang berhasil mencapai tempat berlindung yang aman. Yang lainnya telah jatuh ke dalam arus ruang angkasa. Perangkap maut yang mengerikan telah menghapus kehidupan mereka. Pada saat itu, dia jauh lebih lemah daripada hari ini, tetapi lorong ruang angkasa yang mereka ambil baru saja terhubung ke arus ruang angkasa untuk sementara waktu setelah hancur. Itu lebih aman daripada area itu, cekungan ruang angkasa kacau yang sebenarnya yang mereka lalui sekarang. Melihat lingkungan sekitar yang sudah dikenalnya, dia mengingat kembali kenangan yang menyakitkan, dan niat dingin membanjiri dirinya. Bagaimanapun, Xian tiba-tiba muncul di sampingnya, tersenyum. Sebenarnya, kamu bisa tinggal di sini dengan baik. Hari ini, kamu bukan dirimu sendiri tahun itu. Singkirkan sangkar cahaya ini dan bergeraklah. Aku di sini. Aku akan menjagamu dengan baik. Jangan khawatir. Lupakan saja, Xia Xinyan menggelengkan kepalanya, tersenyum enggan. Aku tidak berani bertindak gegabah di tempat seperti ini. Kau bisa melakukannya, dorong Xian. Dengan wajah serius, ia mendesis, ingatan saat kau sampai ke area bintang Agate melalui lorong angkasa di domain rahasia es dan api adalah penghalang jahat di hatimu. Kau tidak berani mengingatnya. Aku tahu kemampuan kekuatanmu Upanishad. Kau dapat memutar balik waktu untuk kembali ke kepingan-kepingan memori yang berdebu. Begitulah caramu dapat terus-menerus menerobos. Terobosan-terobosan itu didasarkan pada sebuah fondasi. Pada saat itu di masa lalu, kau telah menerobos alam itu. Berhenti sejenak, ia berkata, akhir-akhir ini, kau tidak dapat terus-menerus menerobos lagi. Aku dapat melihat bahwa kekuatan dewamu telah mencapai titik kemacetan untuk menerobos lagi. Xia Xinyan mengubah wajahnya saat ia mendengarkannya. Kau dapat melihatnya. Xian mengangguk. Kehidupanku sebelumnya hanya mencapai langit pertama alam dewa yang baru mulai. Aku tidak memiliki sedikit pun ingatan tentang pengalaman dalam terobosan langit kedua alam dewa yang baru mulai, jelas Xia Xinyan. Sebelumnya, setiap kali dia menerobos ke alam baru, dia hanya perlu mengumpulkan energi. Dia tidak perlu memahami kekuatannya secara mendalam. Karena pada saat itu, pengalaman yang dia miliki dari kehidupan sebelumnya akan datang padanya dan mengisi pencapaiannya. Namun, itu telah menghemat waktu dan usahanya. Namun, dia tidak memiliki keuntungan abnormal ini lagi. Itu karena dia belum mencapai langit kedua alam dewa yang baru mulai di kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, jika dia ingin menerobos lagi, dia harus bergantung pada usahanya sendiri dan pemahamannya yang mendalam tentang kekuatan itu. Ketika dia berada di Pulau Reinkarnasi, The Charlos telah mengirimkan aliran energi murni kepadanya. Pada saat itu, kekuatan dewanya sedang meluap. Dia telah mencapai titik kemacetan untuk menerobos ke langit kedua alam dewa yang baru mulai. Dia tidak dapat terus memajukan alamnya karena hal ini. Dia tidak memiliki pemahaman yang dibutuhkan untuk langit kedua alam dewa yang baru mulai. Mulai sekarang, kultivasinya hanya bergantung pada bakat bawaannya. Namun, bagian dari ingatan ketika dia datang ke area bintang Agate tahun itu telah menjadi penghalang jahat di dalam hatinya. Dia tidak berani menghadapinya. Dia tidak berani menemukan dirinya sendiri melaluinya, jadi dia terikat. Selama dia masih memiliki penghalang ini, dia tidak dapat menerobosnya lagi.
Xian ingin membawanya ke sini untuk menghancurkan penghalang itu dalam pikirannya, memberinya kesempatan untuk merefleksikan dunia batinnya sendiri. Jika kamu ingin mengangkat penghalang jahat itu, kamu harus membuka hatimu. Ambil kembali sangkar cahaya itu. Bergeraklah. Jangan khawatir. Andalkan aku. Xian membimbingnya selangkah demi selangkah. Aku di sini. Kau aman. Kau akan baik-baik saja. Arus ruang angkasa tidak seburuk yang kau kira. Dulu, kau akan takut padanya. Tapi sekarang tidak. Kau punya aku di sini. Kau bisa jalan-jalan di sekitar tempat ini. Suaranya memikat hatinya. Dengan dorongannya, mata dingin Xia Xinyan menjadi tegas. Baiklah. Sangkar cahaya yang menutupinya menghilang. Tubuhnya yang lembut terekspos dalam arus ruang angkasa yang kacau. Seketika, aliran luar angkasa menyerangnya, mengirimkan ampas energi yang tidak dikenal ke dalam tubuhnya. Mereka ingin menghancurkan tubuhnya. Tahun itu, ia mengalami hal yang sama. Perasaan menyakitkan dan familiar itu kembali padanya. Raut wajahnya berubah seketika. Wajahnya yang tenang alami runtuh saat ia menangis. Gunakan kekuatan dewamu untuk membersihkan seluruh tubuhmu. Gunakan kekuatan dewamu untuk mengeluarkan ampas dari tubuhmu. Kau harus menjaga altar jiwa yang bersih. Pada saat itu, tubuh dan jiwamu tidak akan bocor. Tidak ada yang bisa mengganggu tubuhmu. Xian tiba-tiba berteriak, suaranya yang menggelegar bergema di kepala Xia Xinyan. Tubuh lembut Xia Xinyan menggigil. Matanya yang indah tidak lagi ketakutan. Mereka menjadi jelas ketika wajahnya tiba-tiba memiliki lingkaran cahaya yang samar namun cerah. Dia percaya pada Xian. Dia tidak ragu-ragu tetapi mengikuti instruksinya. Xia Xinyan mendesak energi dalam kekuatan dewa pohon kuno miliknya, beredar di sekitar tubuhnya untuk mendorong sisa energi dan polutan lainnya yang telah mengganggunya. Dia menjaga pikirannya tetap jernih dan sehat untuk mengendalikan kekuatannya. Perasaan ajaib keluar dari tubuhnya seolah-olah seseorang sedang menikmati waktu yang berlalu. Dia tampak seolah-olah sedang berjalan di sekitar sungai waktu yang panjang, mengunjungi masa lalu dan meramalkan masa depan. Itu sangat ajaib namun tidak dapat diprediksi. Upanisad kekuatan ruang dan waktu sangatlah misterius. Sangat sulit untuk memahami dan menguasai kedua Upanisad kekuatan ini. Akan tetapi, mempelajari Upanisad kekuatan waktu jauh lebih sulit daripada mengolah Upanisad kekuatan ruang. Sulit untuk menangkap fitur halusnya. Bahkan klan dewa tidak memiliki kitab suci tentang Upanisad kekuatan waktu. Dalam sejarah, jumlah prajurit yang mengolah Upanisad kekuatan waktu jauh lebih sedikit daripada Upanisad kekuatan ruang. Jadi, Xia Xinyan tidak memiliki guru. Jika dia ingin maju lebih jauh ke alam berikutnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Menarik, aku juga harus mencobanya, Ziyao memperhatikan sambil tersenyum. Dia menyingkirkan sangkar cahaya, memperlihatkan tubuhnya. Dia hanya memiliki puncak alam dewa halus, masih selangkah lagi dari alam dewa awal. Akan tetapi, ketika dia mengambil sangkar cahayanya, dia tampak begitu tenang. Karena dia tidak mengalami rasa sakit yang mengerikan seperti yang dialami Xia Xinyan tahun itu, dia tidak memiliki penghalang dalam pikirannya. Dengan demikian, dia bisa lebih tenang. Cahaya aneh berkelap-kelip di matanya yang indah. Dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu juga merasa sangat nyaman? Xian tertegun, bertanya, apa maksudmu? Rasanya seperti berendam di sumber air panas. Energi magis meresap ke dalam tubuhmu, dan kemudian kamu merasakan tulang dan pembuluh darahmu menjadi lebih keras. Bisakah kamu merasakannya? Dia tersenyum senang. Tidak, tidak ada sama sekali. Xian sangat terkejut, menatapnya seolah-olah dia sedang menonton monster. Kamu merasa nyaman tanpa menggunakan kekuatan dewa untuk melindungi tubuhmu. Rasanya seperti berendam di sumber air panas. Apakah kamu yakin? Xian tahu bahwa tidak ada makhluk yang bisa beradaptasi dengan area ini. Termasuk para prajurit yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanisad seperti dia. Meskipun mereka dapat menghindari banyak bahaya di area ini, mereka tidak dapat menyerap energi apapun di sini. Karena area ini tidak memiliki energi bumi dan surga. Yang ada hanyalah energi mematikan dan mematikan yang tidak dapat diserap oleh siapapun. Jika mereka tidak menggunakan sangkar cahaya untuk melindungi tubuh mereka, rasanya seperti ikan yang keluar dari air. Mereka tidak akan pernah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang keras seperti ini. Namun,
Xiao tampaknya sangat menikmatinya. Dia merasa nyaman seperti ikan yang berenang di laut. Aneh sekali, aku yakin, benar-benar nyaman. Lengan putih Xiao bergerak seolah-olah dia adalah kupu-kupu terbang yang meluncur santai di tengah badai yang ganas. Namun, tidak ada yang tampak memengaruhinya. Mata Xian memancarkan cahaya aneh. Kamu masih bisa meningkatkan energimu untuk berkultivasi di sini. Aku tidak bermaksud untuk berkultivasi di sini. Namun, ada semacam energi yang awalnya memasuki tubuhku. Ah! Tiba-tiba dia berteriak, wajahnya yang cantik tampak gembira. Apakah kau ingat bahwa aku memiliki kekuatan khusus Upanishad? Aku mendapatkannya saat aku mengumpulkan pita-pita angkasa luar. Pita-pita angkasa luar juga memiliki kesadaran hidup. Entah bagaimana, itu mirip dengan api surga. Apakah kau ingat itu? Ya, aku ingat, Xian mengangguk. Aura daerah ini dan aura pita-pita angkasa luar yang biasa kuambil mirip. Aku bisa merasakan beberapa pita dengan kesadaran datang dari tempat ini. Tempat ini tampaknya adalah rumah mereka. Itu memberiku perasaan yang menyenangkan untuk pulang ke rumah, gumam Xiao seolah-olah dia sedang bermimpi. Xian mendengarkannya dengan tenang. Dia akhirnya menjadi bingung. Xiao bagaikan kupu-kupu yang lincah, melayang dan terbang ke sana kemari. Cahaya warna-warni terpancar dengan indah dari tubuhnya. Tubuhnya memiliki 9 warna, termasuk jeruk keprok, cian, ungu, biru, putih, hijau, kuning, hitam, dan abu-abu. 9 cahaya berwarna berbeda terpancar dari tubuh Xiao. Secara bertahap, cahaya itu menjadi seperti pita yang membuatnya semakin mempesona. Energi yang berfluktuasi dari tubuhnya mengembun dan terkumpul saat cahaya indah terpancar darinya. Sepertinya kata-katanya benar, dia masih bisa mengumpulkan energi di cekungan ruang angkasa yang kacau ini. Selain itu, dia bisa melakukannya dengan kecepatan yang lebih cepat dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi daripada di lingkungan lain manapun. Sungguh luar biasa. Tiba-tiba, Xian teringat apa yang pernah diceritakan Xiao kepadanya tentang kekuatannya Upanishad. Itu adalah kekuatan cahaya Upanishad khusus yang berbeda dari kekuatan cahaya Upanishad yang telah dikembangkan oleh klan dewa dalam bentuk fitur dan aura. Kekuatan Upanishad milik Xiao dipelajari dari pita-pita luar angkasa. Cahaya ilahi adalah jenis cahaya yang sangat istimewa. Cahaya itu berasal dari area ajaib di suatu tempat di alam semesta ini. Kebanyakan dari mereka memiliki kesadaran yang sederhana. Mereka dapat bergerak bebas dan memasuki tubuh makhluk atau mengalami beberapa perubahan spektakuler. Cahaya ilahi luar angkasa semacam ini sering bergerak melalui lautan bintang seperti bintang jatuh. Mereka berkelebat dan menghilang. Tidak banyak orang yang dapat memperoleh kesempatan bagus untuk melihatnya. Apalagi menangkapnya dan memasukkannya ke dalam tubuh untuk menciptakan kekuatan cahaya Upanishad yang istimewa. Xiao memperoleh cahaya ilahi luar angkasa dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Dia telah mengembangkan kekuatan Upanishad ini dan perlahan-lahan mengembangkannya. Ini memang bakat yang sangat diberikan Tuhan. Namun, kekuatan Upanishad ini langka dan tidak banyak orang yang dapat mengolahnya, apalagi mengolahnya ke tingkat yang mendalam. Rumor mengatakan bahwa sangat sulit untuk menembus kekuatan Upanishad ini. Akan lebih mudah jika prajurit dapat terus-menerus menyerap cahaya ilahi luar angkasa. Sayangnya, cahaya ilahi di kosmos ini sangat langka. Orang lain mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Meskipun para prajurit yang mengolah kekuatan Upanishad ini dapat mengenali dan menemukan cahaya ilahi luar angkasa, itu hanyalah mimpi jika mereka ingin menemukan dan menangkap banyak dari mereka di lautan bintang yang luas ini. Hari ini, setelah Xiao mengambil sangkar cahaya pelindungnya dan memperlihatkan tubuhnya di tengah arus yang kacau, dia tampak nyaman. Hebatnya, dia bahkan bisa berkultivasi di sini dengan bebas. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada saat dia berkultivasi di bintang kehidupan tingkat tinggi manapun di luar sana. Xian, Xia Xinyan, dan sebagian besar prajurit tidak akan pernah mampu menyerap energi yang diserap Xiao. Dia bahkan tidak melakukan apapun untuk mengumpulkannya ke dalam tubuh dan dagingnya. Setelah beberapa saat, lingkaran cahaya dan pita 9 warna itu bergerak di sekelilingnya dan membuatnya menjadi dewa yang berharga. Yah, aneh juga sih. Aku tidak menyangka bahwa tempat yang dianggap Xinyan sebagai tanah beracun adalah tanah keberuntunganmu, Xian mendesah.
Aku tidak percaya bahwa aku bisa terus berkultivasi di tempat ini. Sungguh luar biasa. Energi di tempat ini dan cahaya suci yang telah kukumpulkan memiliki aura yang sama. Kurasa keduanya memiliki asal yang sama. Oh, di sana, auranya lebih tebal. Aku akan ke sana untuk memeriksanya. Ziyao tersenyum lembut. Dia terbang cepat seperti sungai cahaya, kecepatannya sangat cepat. Kenapa kau tidak mengikutinya untuk melihatnya? Xia Xinyan tersenyum. Dia tidak tampak takut lagi. Cahaya indah beriak di matanya. Sepertinya aku tidak perlu khawatir tentangnya di sini. Di tempat ini, sepertinya dia tidak akan menghadapi banyak bahaya. Xian mengusap dagunya, tampak seperti sedang merenungkan ke arah Ziyao baru saja menghilang. Dia memiliki segel milikku di tubuhnya. Di area ini, kesadaran jiwaku dapat menemukannya dengan mudah. Aku dapat berteleportasi kepadanya secara instan. Oh, kamu sangat perhatian dan peduli. Sejak kapan kamu menjadi begitu sensitif dan berdedikasi? Xia Xinyan menggodanya, suaranya masam. Xian tercengang. Hati seorang wanita memang seperti laut. Xian sekarang sangat memahami pepatah ini. Ketika dia berada di Black Anglestar untuk mengirimkan energi ke Blood Devil dan yang lainnya, pendengarannya tidak terpengaruh. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Xia Xinyan dan Ziyao satu sama lain. Dia pikir mereka seperti saudara dekat. Jadi, dia sedikit menunjukkan perhatiannya kepada Ziyao. Tanpa diduga, Xia Xinyan segera menunjukkan bahwa dia cemburu. Yah, aku selalu begitu, Xian berseri-seri dan bergerak. Dia telah melintasi jarak dan muncul seperti hantu di dekatnya. Tangannya yang besar diletakkan di tangannya yang lembut seperti batu giok. Aliran vitalitas ditransmisikan ke dalam tubuhnya dan mengalir melalui pembuluh darahnya. Karena dia tidak dapat mengirimkan energi murni ke tubuhnya seperti yang dia lakukan pada Blood Devil atau Katuo, dia hanya dapat mengirimkan vitalitas yang telah dia padatkan padanya. Dia hanya dapat menggunakan kekuatan dari Immortal Demon Blood untuk merawatnya. Tubuh lembut Xia Xinyan bergetar ketika aliran energi kehidupan bergerak hangat di tubuhnya. Dia berkata, kamu tidak perlu melakukan itu. Aku punya cukup energi di tubuhku. Juga, ketika kamu berada di Thunder Firmament Star Area, seseorang tiba-tiba memberiku bola energi yang padat. Itu, entah bagaimana berhubungan denganmu. Xian memegang tangannya yang kecil dan lembut dan mengerutkan kening, apakah kamu yakin? Aku bisa melihat masa lalu, mata indah Xia Xinyan berbinar aneh. Sepotong masa lalu itu terjadi di arus ruang ini. Pria itu tinggal di sini, memadatkan energinya, lalu memberikannya kepadaku. Aku bisa menunjukkan kepadamu sebuah pemandangan samar. Masuklah ke dalam luasan etherealku. Xian terkejut. Dia mengirimkan seberkas jiwanya ke luasan etherealnya yang terbuka. Begitu Xian masuk ke luasan etherealnya, dia tercengang. Luasan etherealnya sangat spektakuler. Itu adalah tempat yang penuh dengan gambar-gambar yang hancur seperti ribuan layar. Jiwanya terbang bebas di dalam luasan etherealnya dan dia merasa seperti sedang membaca ingatannya untuk mengetahui apa yang telah dialaminya. Dia benar-benar santai. Dia membuka tempat terdalamnya untuk membiarkannya memeriksa. Tiba-tiba, sepotong gambar yang rusak mendekatinya dan karakter di dalamnya mulai bergerak. Xian melihat arus ruang yang kacau dan The Charlos yang sedang mengumpulkan dan memadatkan energi yang diambil dari kekuatan es dan api Upanishad Cook dan Jeremy. Dia melemparkannya ke celah angkasa dan jatuh di tubuh Xia Xinyan. Xian sangat kagum. Dia tidak percaya bahwa Xia Xinyan mengatakan yang sebenarnya. Energi yang diterimanya berhubungan dengannya. Dialah yang memaksa Cook dan Jeremy untuk menggabungkan kekuatan terbaik untuk menciptakan bola es dan api yang mengguncang bumi itu. Xian ingin menariknya ke celah angkasa, tetapi The Charlos telah mengambilnya lebih awal dan memberikannya kepada Xia Xinyan. Tak lama kemudian, Xian terbang keluar dari Ethereal Extend milik Xia Xinyan. Pria itu bernama The Charlos. Dia adalah ahli dengan Upanishad kekuatan angkasa terbaik di alam semesta ini di zaman ini. Sejauh yang aku tahu, dia telah mencapai langit kedua alam abadi. Sangat luar biasa, tapi mengapa dia mengirimkan bongkahan energi itu kepadamu? Aku tidak bisa memahaminya. Aku juga, Xia Xinyan menggelengkan kepalanya. The Charlos adalah ahli dengan pemahaman paling menyeluruh tentang Upanishad kekuatan angkasa di alam semesta ini. Dia tidak akan melakukan apapun dengan sia-sia.
Dia pasti punya ide ketika dia memadatkan energi murni dan memberikannya kepada Xia Xinyan. Xian memasang wajah muram dan berpikir. Namun, karena dia tidak bisa memahaminya, dia memutuskan untuk mengesampingkannya. Bisakah kamu menghadapi penghalang jahat di hatimu sekarang? Apakah kamu masih merasa penghalang tak kasat mata itu ada? Bagaimana aku bisa melakukannya secepat itu? Aku butuh lebih banyak waktu untuk terbiasa dengan tempat ini dan menghilangkan rasa takut. Dia tersenyum lembut tetapi juga lemah. Matanya yang cerah begitu lembut. Sebelum aku melakukan itu, bisakah kamu berdiri di sampingku sampai aku beradaptasi dengan bahaya yang mengerikan di area ini? Aku yakin bisa. Xian melihat ke area di depan mereka dan berpikir. Kemudian, dia menyemangatinya, di area arus ruang angkasa yang bergejolak ini, semua hembusan, es, ledakan, dan pita cahaya berakibat fatal. Ahli alam dewa yang baru mulai tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Hal-hal yang sangat kuat itu bahkan dapat melukai ahli alam abadi. Kalian dapat bergerak. Kalian tidak boleh diam saja. Aku akan mengawasi kalian. Sebelum kalian menghadapi bahaya yang mematikan, aku akan memperingatkan kalian. Baiklah. Xia Xinyan membungkuk dan tersenyum. Dia bergerak cepat seperti bayangan ke arah Xiao. Xian tersenyum dan mengikutinya. Mereka terbang melalui celah ruang angkasa yang tak berujung satu demi satu. Terkadang mereka bertukar pandang, terkadang mereka mengobrol. Jiwa mereka terasa tenang dan damai. Pita cahaya meledak dan mengirimkan percikan kemana-mana, yang tampak begitu menakjubkan. Terkadang, mereka melihat kepingan salju muncul entah dari mana membawa energi dingin yang bahkan dapat membekukan dan memecahkan seluruh planet. Ada juga api yang berkobar ke langit seolah-olah ingin membakar semuanya. Meskipun dia terbang di dalam tempat dengan begitu banyak jebakan maut dan energi yang bergejolak, Xia Xinyan tidak pernah merasa begitu aman dan bahagia. Itu karena Xian berada di sisinya. Pengalaman mimpi buruk dari bertahun-tahun yang lalu tampaknya memudar setelah beberapa hari bergerak melalui cekungan ruang angkasa yang kacau dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, dia menyadari satu hal. Itu tidak seperti di masa lalu. Dia bisa bertahan hidup bahkan di lingkungan yang jauh lebih keras. Di daerah ini, tidak ada konsep waktu. Baik Xian maupun Xia Xinyan tidak tahu sudah berapa lama mereka berada di sini. Mereka terbang dan saling menemani. Terkadang mereka berciuman, berpegangan tangan, dan menikmati saat-saat damai yang langka. Mereka menikmati kesempatan untuk bersama sebagai sepasang kekasih. Sampai suatu hari, Xian terkejut. Kedamaian mereka hancur dengan cepat. Apa? Xia Xinyan mengerutkan kening. Ledakan besar dan mematikan yang diciptakan oleh pita-pita yang bergerak terjadi terus-menerus di sekitar mereka dengan indah. Mereka duduk di atas batu aneh yang mengambang dan berbicara tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Tiba-tiba, Xian menggigil. Dia tampak ketakutan. Aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi. Xia Xinyan tahu siapa yang baru saja dia sebutkan. Wajahnya juga berubah. Kenapa begitu? Bukankah kau memberitahuku bahwa kau telah memasang segel di tubuhnya? Selama kita di sini, tidak bisakah kau menemukannya dengan mudah? Apakah dia meninggalkan tempat ini dan kembali ke Fiery Rain Star Area atau Agathe Star Area? Tidak mungkin, dia tidak mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Xian menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Wajahnya meringis. Karakter macam apa yang dapat menghapus segel yang telah kau pasang? Tanya Xia Xinyan. Para ahli alam abadi. Tapi bukan itu. Karena jika itu terjadi, jiwaku akan mati rasa. Aku tidak merasakan sakit. Aku yakin segel itu masih ada, tapi aku tidak dapat menemukannya. Aneh sekali. Xian menggelapkan wajahnya, matanya berbinar. Arus ruang angkasa yang kacau menyembunyikan begitu banyak jebakan maut termasuk ledakan keras dan mengerikan, hembusan angin yang tajam, api yang membakar, dan es yang tajam sehingga bahkan para ahli alam abadi tidak dapat bergerak untuk menyingkirkannya. Tahun itu, Shinro, kepala pasukan keputusasaan di alam abadi, pergi ke sini untuk menemukan sisa-sisa Bloodthirsty. Karena dia tidak dapat mengumpulkan energi di area ini dan terus-menerus menguras energinya sendiri, dia kelelahan dan terkurung di area ini sampai dia benar-benar hilang. Meskipun dia berada di alam abadi, dia masih harus mati di bawah erosi waktu yang sabar.
Xiao hanya memiliki langit ketiga dari alam dewa ethereal. Meskipun kekuatannya Upanishad istimewa, hubungan dengannya telah hilang. Jika dia menghadapi bahaya yang mematikan atau ahli jahat lainnya, tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Bukan hanya Xian yang bisa datang ke sini. Selama mereka adalah prajurit dengan kekuatan ruang Upanishad yang berhasil, mereka dapat mengunjungi tempat ini sesering yang mereka inginkan. Bahkan para prajurit yang tidak mengolah kekuatan ruang Upanishad bisa sampai di sini jika dia menemukan pintu masuk. Ketika Xian berada di Broken Star Field, dia ditarik ke ruang yang terbelah di Agathe Star Area setelah kekosongan di sana hancur. Dia bertemu Carlos, Ibaka, dan Kristen di sana. Ketiganya tidak memiliki tubuh lagi. Karena Soul Refining Fluid, mereka telah menangkap Xian dan McGee dari Evil Dragon Tribe. Tanpa tubuh, jiwa dapat bergerak lebih cepat. Namun, itu merupakan kerugian ketika melawan seorang prajurit yang memiliki tubuh. Xian tahu bahwa banyak orang meledak tak lama setelah mereka terseret ke area ini secara tidak sengaja. Mereka hanya bisa bertahan hidup dalam bentuk jiwa mereka. Tentu saja, para prajurit dengan alam yang mendalam dapat menahan proses erosif dari arus ruang yang bergejolak. Mereka bahkan dapat bertahan selama beberapa ribu tahun. Mungkin Shinro telah bertahan di sini selama beberapa ribu tahun sebelum kekuatan dewanya terkuras, yang membuatnya mati. Sinar kesadaran jiwa berkelebat di otaknya. Xian tenang seperti air. Dia melantunkan nama Xiao di kepalanya. Berdesir, berdesir, berdesir. Tetesan darah iblis berwarna merah delima itu melayang di depan dahinya dan berbaris membentuk piramida dengan bagian atas yang runcing dan fondasi yang besar. Xian telah mencapai langit kedua alam dewa yang baru mulai dan dia baru saja menyerap begitu banyak energi sehingga dia harus membaginya dengan yang lain. Saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan darah iblis abadi. Tetesan darah yang bersinar itu melayang di depannya dan mengembun. Ketika dia memicu energinya, darah iblis itu berubah menjadi cair dan melepaskan vitalitas yang melonjak. Sekarang, dia memiliki darah iblis yang memenuhi tubuhnya sehingga dia bisa menggunakannya sebanyak yang dia inginkan. Jadi, dia menggunakan 36 tetes dan menumpuknya menjadi piramida darah. Sungguh sia-sia menggunakan 36 tetes darah hanya untuk menemukan seseorang. Namun saat ini, Xian tidak punya usaha ekstra untuk peduli sebanyak itu. Pikirannya berubah saat ia melantunkan nama Xiao. Piramida darah iblis di depannya tampak mencair dan menyatu, memancarkan cahaya darah. Wush! Tiba-tiba, semua tetesan darah iblis berubah menjadi tanda piramida dan bergerak. Itu berkelebat lalu menghilang dari pandangan Xian. Karena Xiao berada di puncak alam dewa ethereal, ketika Xian menggunakan banyak darah iblis seperti itu untuk melacak medan magnet hidupnya, bahkan jika ia berada di suatu daerah bintang yang jauh, Xian percaya bahwa ia masih bisa menembus penghalang yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukannya. Xia Xinyan tetap diam. Ia tidak mengganggunya. Matanya yang cerah dengan rasa ingin tahu menilai pekerjaannya. Ketika ia melihat piramida darah terbentuk dan terbang menjauh, ia tampak kagum dan tersentuh. Pada saat itu, energi yang melonjak dari Xian dapat dibandingkan dengan energi dari seorang ahli di puncak alam dewa incipien. Xia Xinyan mengira dia bahkan sedikit lebih kuat dari itu. Dia sangat tersentuh. Akhirnya, dia menyadari bahwa pemuda yang sebelumnya tidak mampu melampauinya itu kini berkembang pesat dan mencapai ketinggian yang tidak dapat dia capai. Aneh sekali. Aku menggunakan 36 tetes darah iblis abadi untuk menemukannya. Bahkan jika dia berada beberapa area bintang jauhnya, aku seharusnya sudah menemukannya. Mengapa aku tidak mendapatkan apapun? Aneh, benar-benar aneh. Xian bergumam dengan skeptis. Kemudian, dia tidak menunggu Xia Xinyan untuk berbicara dan meraih pinggangnya yang ramping. Bayangan mereka berkelebat dan bergerak. Swosh, swosh. Xia Xinyan segera merasakan hembusan angin di sekitarnya menjadi lebih menakutkan. Pemandangan aneh itu terus berubah saat mereka bergerak seperti pesawat ulang-alik di antara celah-celah angkasa. Kecepatan ini berada di luar imajinasinya. Aku tidak dapat mengidentifikasi lokasi pastinya. Aku hanya dapat mengetahui arah umumnya. Kurasa dia tidak bertemu musuh yang kuat. Dia berada di suatu tempat ajaib yang dapat menghentikan kepekaanku. Xian merendahkan suaranya, altar jiwanya berputar lembut dan melepaskan energi ruang angkasa.
Cekungan ruang angkasa yang kacau itu sangat luas tanpa batas. Tidak seorang pun pernah menemukannya sampai akhir. Tempat ini hanya memiliki isolasi dan bahaya yang tak berujung. Jika mereka ceroboh, para prajurit bisa saja musnah baik tubuh maupun jiwanya di bagian kehampaan yang aneh ini. Hanya para prajurit seperti Xian, mereka yang memiliki kekuatan ruang Upanishad di alam yang mendalam, yang bisa berkeliling di sini dengan bebas. Sama seperti seberkas cahaya yang menembus sungai dari masa lalu hingga masa kini, Xian memegang Xia Xinyan dan bergerak maju di tengah gelombang energi penghancur yang mematikan. Dia menjadi lebih serius. Dia tidak menyangka Xiao akan berada begitu jauh darinya seperti itu karena dia baru saja menempuh jarak yang sama dengan jarak antara titik barat jauh ke titik timur jauh dari area bintang Agate. Dalam waktu sesingkat ini, Xiao yang tidak memiliki kekuatan luar angkasa Upanishad dan hanya berada di puncak alam dewa halus tidak dapat melintasi jarak seperti itu. Itu tidak dapat dipercaya bagi Xian. Xian berhenti. Aneh sekali di sini. Xia Xinyan berteriak dan bergerak. Dia tampak tercengang. Ya, benar-benar aneh, Xian mengerutkan alisnya dalam-dalam. Area ini adalah batas atas kepekaannya. Melalui darah iblis, dia telah mencapai area ini di mana begitu banyak awan gelap melayang. Awan kapas gelap itu tampak seolah-olah telah memenuhi ruang ini. Tetesan hujan yang keruh dirantai bersama dan menghubungkan kedua ujung kehampaan. Tidak jauh dari mereka, kilat dan guntur menari-nari seperti binatang buas yang besar dan melolong. Gulungan hembusan angin menyerbu dengan momentum yang bahkan dapat meniup altar jiwa keluar dari tubuh. Jauh di depan, ledakan terus-menerus menggelegar. Setelah setiap kali, kekosongan itu memiliki lubang baru yang tampak seperti pintu masuk baru ke cekungan ruang angkasa yang kacau ini. Bahkan Xia Xinyan yang tidak mengolah kekuatan ruang Upanishad dapat melihat situasi aneh di sini. Xian sedikit berubah warna. Dia segera berbalik untuk melihat ke arah di mana ada gugusan awan hitam legam. Sebuah bayangan samar baru saja melintas. Seperti seberkas cahaya bintang, Xian mencapai awan itu hanya dalam sekejap mata. Begitu dia mendekat, dia merasa kedinginan. Tubuh dan uratnya mengeluarkan suara retakan saat membeku. Itu hanya awan, tetapi energi dingin yang dibawanya begitu kuat. Xian harus menggunakan api surga dari Origin. Api surga yang menyala itu bergerak 9 putaran di sekitar tubuhnya untuk menetralkan energi dingin. Dia fokus pada awan itu. Wajahnya meringis. Awan itu seperti zat kental yang menutupi seseorang. Korban awan itu tampak abu-abu dan itu memberi orang rasa kematian yang kental. Xian mengenal pria ini. Dia adalah Spark. Dia adalah penatua Spark dari Komite Penatua Klan Dewa, seorang ahli di alam abadi palsu. Xian telah merusak serpihan giok es surgawinya, jadi dia harus melompat ke arus ruang angkasa untuk menemukan harta karun hidupnya. Namun, dengan basis kultivasinya, bahkan jika jiwanya terluka, Spark seharusnya tidak berada dalam situasi berbahaya ini. Di dalam awan kental, Spark tampaknya telah kehilangan kesadarannya. Mata abu-abunya tidak bersemangat. Wajahnya tidak memiliki emosi normal manusia yang hidup. Dia tampak pingsan dan mati rasa. Melihatnya, Xian berpikir bahwa dia sedang menonton boneka tanpa jiwa. Dia tiba-tiba merasa sangat dingin sehingga rambutnya berdiri. Sangat aneh di sini. Dia menemukan Spark di sini karena fluktuasi energi kehidupannya yang lemah. Xian memahaminya, jadi dia datang untuk memeriksanya. Pikirannya berubah. Dia berubah menjadi bayangan redup dan berlari menuju awan terdekat. Dengan hati-hati menjaga jarak yang aman, dia mengamatinya dari atas. Xian meringis. Dia menemukan orang lain terjebak di dalam awan terdekat. Itu adalah orang asing yang tidak dikenalnya. Pria itu terjebak di dalam awan seperti Spark, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun kehidupan di dalam dirinya lagi. Dia tampak seperti patung yang Xian tidak tahu sudah berapa lama dia membatu di sana. Dia terus memeriksa gugusan awan lainnya. Setelah beberapa saat, dia kembali ke Spark. Ada lebih dari puluhan ribu awan di sini dan banyak dari mereka telah menangkap seorang prajurit di dalamnya. Xian juga menemukan beberapa gugusan kosong. Mereka tampak seperti iblis dengan mulut terbuka, menunggu saat yang tepat. Dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia benar-benar merasa sangat dingin. Apakah kamu mengenalnya? Xia Xinyan diam-diam datang dan dengan hati-hati menghindari gugusan awan gelap.
Dia berdiri di samping Xia dan bertanya. Namanya Spark, seorang tetua berpengalaman dari Komite Tetua Klan Dewa di Alam Abadi Palsu. Dia bermarkas di area bintang hujan api. Dia telah banyak merepotkan Yunan dan Iblis Darah. Xian menarik napas dalam-dalam. Banyak gugusan awan di sekitar sini telah menangkap seorang prajurit di dalamnya. Kebanyakan dari mereka sudah mati. Hanya pria ini yang masih memiliki sedikit kehidupan di dalam dirinya. Xia Xinyan berubah warna karena takut. Tiba-tiba, Spark menggeliat. Matanya menjadi jernih. Melihat Xian, dia berteriak, "Bunuh aku! Cepat, bunuh aku!" Xia Xinyan ketakutan. Dia bergegas mundur. Spark telah membuatnya takut. Xian tampak tegas dan fokus pada Spark. "Mengapa kamu seperti ini? Apa yang terjadi? Apakah kamu melihat seorang gadis bergaun ungu di sekitar? Katakan padaku sekarang. Bunuh aku. Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Itu saranku untukmu. Bunuh aku, kumohon." Spark berteriak seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Sementara dia masih menangis, usus di perutnya bergerak dan merobek kulitnya, menjulur seperti tongkat dan berusaha menangkap Xian. "Arrrrggggh." Spark menjerit sedih. Kilatan bening di matanya menghilang. Ia kembali menjadi boneka mati. Tampaknya jiwanya telah terisi. Sesuatu segera membuat Xian waspada. Dia memeluk Xia Xinyan dan meninggalkan tempat itu, wajahnya sedingin es. Sial, sial, urat dan usus Spark seperti ular yang lincah dan lincah, mengincar Xian untuk melilitnya. Pada saat yang sama, aura dingin dan jahat menyatu dengan urat dan usus seperti ular itu. Tanpa diduga, aura itu meresap ke dalam laut kesadaran Xian dan memperlambat altar jiwanya. Aura dingin dan jahat itu seperti kesadaran jiwa dari jiwa yang menakutkan yang mampu memengaruhi dan mengurung jiwa prajurit itu. Boom! Sebuah pukulan kuat tiba-tiba menghantam dadanya. Xian tidak dapat mempercayainya dan dia menatap Xia Xinyan. Wajah Xia Xinyan mati rasa. Dia tampaknya telah dirasuki. Dia sekarang menjadi boneka yang tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Matanya yang dingin tidak lagi berkilau dengan emosi manusia. Matanya dingin dan tajam seperti es. Dia baru saja menyerang Xian di dadanya dan melepaskan pelukannya. Setelah lepas darinya, dia tidak menyerang Xian lagi. Dia dengan acuh tak acuh bergerak menuju awan yang melayang tidak jauh darinya. Awan itu kosong dan terbuka seperti mulut jahat yang menunggu makanan datang. Tidak bagus. Mata Xian menjadi kasar. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Xia Xinyan dikendalikan oleh kekuatan jahat itu. Jiwanya sekarang terkurung. Mendesis, mendesis, mendesis. Pembuluh darah dan usus dari tubuh Spark menjadi seperti ular jahat atau lidah iblis. Mereka cepat dan lincah dengan aura yang dapat memikat jiwa. Mereka datang seperti kilat. Swosh, swosh, swosh. Tak lama kemudian, api yang membara terbang keluar dari tubuh Xian dan berubah menjadi lautan api yang mendidih. Aura api surga dilepaskan dan memenuhi area tersebut. Pembuluh darah dan usus mendesis di dalam api surga. Mereka segera mundur ke dada Spark. Sedikit kehidupan terakhir di wajah Spark menghilang. Dia sekarang dipenuhi dengan aura kematian. Dengan api surga bergerak di sekitar, Xian menjadi manusia yang terbakar dan dia melesat keluar. Dia melintas dan kemudian muncul di samping Xia Xinyan, mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Blur, blur, blur. Tiba-tiba, suara-suara aneh muncul dari awan di sekitarnya. Suara-suara itu terdengar seperti cairan yang mendidih, aliran yang memancar, atau sesuatu yang menelan. Swish, swish. Sinar dari beberapa zat abu-abu berlendir seperti air liur yang menetes dari mulut bau beberapa binatang tiba-tiba melesat keluar dari awan gelap. Semuanya memiliki target yang sama. Xian mencibir. Kekuatan dewanya meledak dan membuat lautan api di tubuhnya lebih berapi-api. Api merah gelap datang dengan kesadaran jiwa Xian yang terpisah dari lautan api dan bergerak cepat menuju Xia Xinyan. Wajah Xia Xinyan tampak mati rasa sebelum ia diselimuti oleh api. Ketika api yang membakar itu menyelimutinya, auranya berubah dari membakar menjadi membeku. Perubahan ini sungguh halus dan ajaib. Arus dingin langsung menyusup ke otaknya dan melepaskan aura yang sangat dingin namun jernih yang membersihkan altar jiwanya. Matanya yang indah kembali jernih. Wajahnya berubah ketika ia menekan kedua ibu jarinya di matanya. Kemampuan waktu yang aneh muncul.
Pemutaran ulang yang ajaib itu muncul. Sepertinya ia telah memulihkan kondisinya ke waktu sebelum ia dirasuki oleh energi jahat. Di matanya, setelah waktunya terbang mundur, aura tak dikenal yang telah menyerbunya telah menghilang. Kekuatan waktu Upanishad begitu ajaib dan tidak dapat dijelaskan. Seorang prajurit yang mengolahnya ke tingkat yang mendalam dapat tetap berada dalam kondisi primanya selamanya dengan mengunci waktunya. Setelah Xia Xinyan pulih, matanya menjadi sangat dingin. Ia melihat gugusan awan gelap di sekitarnya dan berbisik, hati-hati. Ada sesuatu yang jahat di sini. Tepat pada saat ini, lebih banyak cairan lengket jatuh ke lautan api yang diciptakan Xian. Anehnya, sinar-sinar cairan kental itu tidak terbakar atau menguap. Mereka dapat bertahan hidup di lautan apinya yang terbuat dari api surga. Meskipun berasap, mereka masih terus-menerus menuju tubuhnya. Xian sedikit terkejut. Sejak dia menyatu dengan dunia ini, dia belum pernah melihat banyak hal yang dapat bertahan hidup dari api surga. Dia tidak percaya bahwa zat lengket anonim semacam ini begitu menakutkan. Padamkan. Dia meletakkan satu jari di glabella. Altar jiwa melepaskan api surga yang menyilaukan lagi, tetapi kali ini lebih ganas. Setelah fusi lainnya, Xian sekarang memiliki 4 jenis api surga untuk digunakan. Dia baru saja melepaskan salah satunya. Aliran api surga baru datang dengan sinar listrik halus dan baut petir, dan bahkan aura yang dapat mengikis jiwa. Itu adalah api gabungan dari api petir pemadam dunia, api pemakan jiwa 9 ketenangan, dan api dingin es. Api surga ini memiliki petir yang menari dan aura pemakan jiwa yang meningkatkan kekuatannya ke puncak. Zat lendir itu tidak dapat menahannya. Namun, itu tidak mencair. Semua sinar benda lengket yang jahat ini segera menyingkirkan lautan api dan kembali ke awan gelap. Mungkin saja salah satu awan itu telah menangkap Xiao. Xia Xinyan berlari maju dan berdiri di samping Xian. Wajahnya dingin dan matanya khawatir. Di alam abadi palsu, Spark terperangkap di dalam awan gelap. Jika Xiao dikurung, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan sampai sekarang. Aku akan mengirim lebih banyak api. Sambil merenung, Xian melepaskan gabungan api dari api iblis abadi, api roh hantu Yin, dan api mayat yang menghilang. Ia telah meningkatkan kekuatan api di sekitarnya menjadi beberapa kali lebih tinggi. Dengan Xian sebagai pusatnya, lautan api meluas dengan cepat. Api panas yang atas berubah menjadi aliran yang menutupi awan-awan gelap di sekitarnya dan berusaha membakarnya menjadi abu. Aku tidak peduli siapa atau apa dirimu. Aku hanya ingin kau memberiku gadis yang mengenakan pakaian ungu. Selama dia baik-baik saja, aku tidak akan membakarmu. Aku akan meninggalkanmu dengan tenang di sini. Xian menutup mata dan mulutnya, melepaskan kesadaran jiwanya seperti badai di lautan api. Ia mengirimkan gumpalan kesadaran jiwa ke segala arah. Xian percaya bahwa selama itu adalah makhluk tingkat tinggi dengan jiwa, ia dapat menerima gumpalan kesadaran jiwanya dan memahaminya. Kali ini, Xiao hilang dan ada kemungkinan besar awan hitam legam itu telah menangkapnya. Xian tidak tahu apakah Xiao masih hidup. Jika dia mempertaruhkan segalanya untuk mengalahkan musuh, ada kemungkinan Xiao tidak akan selamat bahkan jika dia menang. Jadi, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memastikan bahwa Xiao bisa selamat. Itu sebabnya dia memutuskan untuk menggunakan jiwa untuk berkomunikasi. Sayangnya, pesan jiwanya tidak dapat mencapai efek yang diinginkan. Bahkan, tidak ada respons. Gugusan awan itu seperti benda mati atau objek yang tidak memiliki kesadaran. Mereka masih ada di sana. Xian tidak menerima balasan. Xian memasang wajah gelap dan dingin. Dia merendahkan suaranya, kalau begitu jangan salahkan aku karena menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Boom, boom, boom. Seperti banjir yang meledak, api surga bergemuruh di dalam lautan api. Api itu terbang keluar dan menghantam awan dan para prajurit yang menutupinya persis seperti meteorit. Rupanya, para prajurit itu sudah mati. Tidak ada sedikit pun vitalitas di tubuh mereka. Namun, Xian merasa bahwa mereka masih memiliki aliran kesadaran yang tersebar seperti gumpalan jiwa naga petir di penghalang area bintang. Namun, perbedaannya di sini adalah bahwa jiwa Lady yang tersebar tidak memiliki kesadaran. Itu hanya memiliki ingatan dan aura murni. Setelah semua gumpalan bersatu kembali,
Lei Di dihidupkan kembali dan telah mendapatkan kembali kesadaran dan kognisinya. Namun, aliran kesadaran dalam tubuh para prajurit itu tampaknya mampu bertahan hidup secara individual. Itu seperti kekuatan kontrol jiwa Minghao Upanishad yang dapat membuat setiap gumpalan jiwanya menjadi klonnya. Begitulah cara mereka memiliki banyak Minghao di area bintang yang berbeda. Kesadaran yang dapat dirasakan Xian di awan-awan itu mirip dengan kondisi Minghao. Ledakan mereka, Xian berteriak, api yang membakar menyerbu dan menyerang awan besar. Dampaknya sangat mengguncang bumi. Sama seperti ledakan konstan yang tidak jauh dari mereka, ledakan dari dampak ini telah menciptakan lubang di kehampaan seperti pintu masuk yang mengarah ke area lain. Namun, ledakan dan panas dari api surga tidak dapat membakar dan memadamkan awan seperti tinta. Mereka tidak terpengaruh, mereka hanya menyusut sedikit. Hujan aneh masih turun dan menghubungkan langit dan dunia bawah. Namun, pada saat ini, tiba-tiba menjadi lebih ganas. Percikan telah menjadi hujan deras. Di area arus ruang angkasa yang kacau ini, hujan seperti ini seharusnya tidak terjadi. Namun, itu terjadi sekarang. Tetesan hujan seperti air mata iblis dengan daya tusuk yang sangat kuat. Mereka datang seperti belati yang jatuh. Wajah Xian berubah lagi. Fitur jahat dan aneh dari area ini berada di luar imajinasinya. Dia merenung selama beberapa detik. Miliaran sinar bintang terpancar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi tirai cahaya atau seperti kipas bulu di atas Xian dan Xia Xinyan. Perisai yang diciptakan oleh cahaya bintang telah menghentikan hujan aneh itu. Akan tetapi, perisai itu berasap karena energi bintang terkuras dengan cepat. Jika kita terus seperti ini, kau tidak akan bisa bertahan lama tanpa suplemen energi. Kau hanya menggunakan energi tanpa isi ulang, kata Xia Xinyan. Xian mengangguk. Ia tahu Xia Xinyan benar. Karena mereka tidak dapat mengisi ulang energi yang dikonsumsi di area ini, hari kematian mereka adalah saat energi mereka habis. Xian tidak dapat menyerap energi di area ini. Ia mengira tidak ada makhluk yang dapat menyerap sisa energi di dalam cekungan ruang angkasa yang kacau itu. Namun, ketika ia menemukan Xiao dapat melakukan itu, ia mengerti bahwa tidak ada yang mutlak. Xian yakin bahwa orang yang menyerang mereka secara diam-diam, makhluk yang belum mereka kenal, pasti dapat mengumpulkan energi di sini. Jika ia melawan orang itu di sini, ia akhirnya akan kalah dalam pertempuran yang melelahkan. Kita akan menemukan solusinya, Xian menghiburnya dengan tenang. Ia menenangkan pikirannya dan melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan dan mengamati. Dia ingin menggunakan kesadaran jiwa untuk memeriksa apakah dia bisa menemukan Xiao di awan-awan di sekitar sini. Setelah itu, dia akan berpikir tentang cara menyelamatkannya. Setelah beberapa saat, dia berteriak, wajahnya panik. Dia tiba-tiba melihat ke arah di mana dua ahli yang kuat sedang mendekat. Dia mengenal keduanya, De Charlos dan Lady. Mengapa mereka datang ke sini? Untuk apa mereka datang ke sini?